Hai, selamat datang di channel Jalan Siput. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pada awal tahun 2021, rata-rata produk reksadana pendapatan tetap atau RDPT mengalami penurunan nilai. Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar kita tidak mengalami kerugian dalam berinvestasi di RDPT. Perlu kalian ketahui bahwa kinerja suatu RDPT itu sangat tergantung dari perubahan inflasi, perubahan harga kupon, dan juga durasi hingga surat hutang tersebut jatuh tempo. Berbeda dengan menentukan kinerja RDPU, untuk menganalisis suatu kinerja RDPT harus mempertimbangkan banyak hal, seperti return dalam jangka waktu 3-5 tahun, jumlah pengelolaan aset, barometer, dan menggunakan beberapa parameter resiko juga. Secara umum, penempatan aset RDPT lebih dari 80% ada di obligasi, sisanya di pasar uang dan atau saham. Berikut ini adalah beberapa RDPT yang menurut saya memiliki kinerja cukup baik di beberapa tahun terakhir, terutama pada tahun 2020 kemarin. RDPT berikut ini berpotensi memberikan return minimal 21% dalam 3 tahun, atau lebih dari 7% per tahunnya. Yang pertama, ada Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 kelas A. Produk RDPT ini mengalokasikan asetnya di obligasi sekitar 80% dan sisanya di instrumen pasar uang. Cakupan pengelolaan aset RDPT ini termasuk yang paling atas. RDPT ini menempatkan asetnya pada obligasi pemerintah yang kebanyakan jatuh tempo sekitar 10-20 tahun lagi. Risiko drawdown-nya sekitar 8% dalam setahun terakhir ini. Yang kedua ada Sukor Invest Bond Fund. Melalui produk RDPT ini, Sukor Asset Management terbilang cukup berhasil memberikan return yang tinggi pada tahun 2020 kemarin. Saat ini asetnya 95% ada di obligasi milik pemerintah dan BUMN. Beberapa aset terbesarnya akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 5 tahun lagi. Popularitas RDPT ini sangat meningkat pada akhir tahun 2020 kemarin. Dalam setahun terakhir, risiko drawdown-nya sekitar 7%. Yang ketiga ada Shailendra Pendapatan Tetap Premium. Berbeda dengan RDPT pada umumnya, pertambahan nilai reksadana ini cukup stabil. Kalian bisa lihat video di pojok kanan atas untuk mengetahui lebih detail terkait reksadana ini. Kebanyakan asetnya dialokasikan pada obligasi korporasi dan sukuk yang memiliki jatuh tempo kurang dari 5 tahun lagi. Yang menarik, RDPT ini juga mengalokasikan asetnya di instrumen saham, yaitu sekitar 10%. Risiko drawdown-nya dalam 1 tahun terakhir ini kurang dari 1%. Yang keempat ada Cipta Bond. Alokasi aset utamanya ada di obligasi pemerintah yang jatuh tempo sekitar 10-15 tahun lagi. Setahun terakhir ini drawdown dari Cipta Bond terbilang cukup tinggi, yaitu sekitar 10%. Namun ini dapat terkejar dengan peningkatan nilai reksadananya yang cukup signifikan di kuartal ketiga tahun kemarin. Ini juga diikuti dengan peningkatan cakupan pengelolaan asetnya. Yang kelima ada Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A. Reksadana ini menempatkan alokasi asetnya sekitar 95% pada surat berharga syariah negara dengan tanggal jatuh tempo yang terbilang cukup bervariatif. Ada yang kurang dari 5 tahun sampai lebih dari 20 tahun. Dengan skema tersebut, drawdown RDPT ini bisa ditahan sekitar 6% di tahun 2020 kemarin. Nah, walaupun saat ini harga kebanyakan RDPT sedang turun, tapi jangan terburu-buru untuk membeli RDPT pada awal tahun ini. Saya sarankan untuk memantau grafik selama beberapa minggu ke depan terlebih dahulu. Jika uptrend sudah mulai terlihat kembali, baru saya sarankan untuk membeli RDPT lagi.